Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yoviram Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi sebelum masuk untuk ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar Anda tidak ketinggalan berita yang menarik dari kami. Cerita bermula saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi istri dan anaknya, Hajar dan Ismail yang sedang berada di Mekah. Suatu hari Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail mengiringi ternak yang berpuluh-puluh jumlahnya. Hari mulai larut dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan tidur di suatu tempat bernama Masjidil Haram. Karena terlalu lelah, ketiganya langsung tertidur pulas. Malam itu, Nabi Ibrahim tiba-tiba bermimpi. Ia diperintahkan untuk menyembelih Ismail sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu terbangun dan terdiam, berusaha mengartikan mimpinya tersebut. Sampai pagi tiba, dia tetap terjaga dan tak mau menceritakan mimpinya itu pada sang istri dan anaknya. Ia takut mimpi itu hanya membuat Hajar dan Ismail takut dan gelisah. Perjalanan pulang dengan ternak-ternak pun dilanjutkan. Mereka sempat berhenti sejenak untuk istirahat hingga akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Setelah tiba di rumah mereka di Mekah, Nabi Ibrahim kerap terdiam dan tak banyak bicara. Sedangkan wajah Ismail selalu tersenyum dan berseri. Saat malam tiba, Nabi Ibrahim kembali mendapatkan mimpi yang sama. Suara itu terdengar begitu jelas dalam mimpinya. Wahai Ibrahim, sembelilah Ismail untuk berkurban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian suara dalam mimpi Nabi Ibrahim. Ketika terbangun dari tidurnya kembali, Nabi Ibrahim menjadi resah. Mendekati waktu subuh, dia pun mengambil air wudhu lalu membangunkan istri dan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketiga kalinya, Nabi Ibrahim kembali bermimpi tentang perintah menyembelih Ismail. Hal ini lalu membuat dia yakin bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Memikirkan untuk menyembelih putranya sempat terpikirkan oleh Nabi Ibrahim. Sebagai seorang ayah, dia begitu menyayangi seorang putra. Mengetahui hal itu, setan pun mulai mencoba meruntuhkan ketakwaan Nabi Ibrahim. Syaitan berkali-kali membujuknya untuk membangkang, namun semua itu ditepis Nabi Ibrahim. Suatu hari Nabi Ibrahim sudah tak mampu lagi menanggung beban pikirannya itu. Meski berat, dia telah bertekad untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lalu memanggil Ismail dan memintanya sabar serta tabah. Ismail pun mulai memahami keresahan ayahnya. Ayah, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah. Saya akan tetap sabar dan sabar. Sebagai seorang yang beriman, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan. Jelaskanlah, saya akan tabah dan sabar mendengarnya, kata Ismail. Nabi Ibrahim lalu menjelaskan mimpinya pada sang putra. Wajah Ismail tampak tidak berubah dan terlihat menunjukkan ketabahan. Setelah bicara dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim lalu berbicara dengan istrinya. Hajar menangis lalu mendekap erat Ismail. Hajar hanya bisa menangis tanpa bisa mencegah karena dia menyadari bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keluarganya tahu
Nabi Ibrahim pun bersiap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun sempat mencoba menggoda Nabi Ibrahim, tapi dia tidak terpancing hingga iblis itu hilang dari pandangan. Berkali-kali Nabi Ibrahim bertemu dengan iblis dan jelmaannya dalam perjalanan bersama Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tak berkutik dan melempar iblis itu sambil berseru, "Enya kau iblis, jangan mengganggu kami." Setelah beberapa kali dihadang, Nabi Ibrahim dan Ismail akhirnya sampai di bukit malaikat di daerah Mina. Sejenak Nabi Ibrahim berpikir dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lalu menemukan batu datar yang cukup besar. Ismail lalu dibaringkan di sana. Wajah Ismail ditutupi oleh bajunya karena Nabi Ibrahim tak tega melihat anaknya disembelih. Saat akan menyembelih, ternyata pisau yang digunakan tumpul. Nabi Ibrahim pun lalu meminta anaknya untuk bersabar dan tawakal. Ia lalu kembali mencoba menyembelih Ismail dengan pisau yang tajam. Kali ini, malaikat Jibril datang setelah diutus Allah Subhanahu wa taala. Suara malaikat Jibril terdengar di seluruh penjuru bukit. "Hai Ibrahim, sungguh kau telah siap untuk melaksanakan perintah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu dengan ketaatanmu itu. Hai Ibrahim, sembelilah kibas ini sebagai pengganti Ismail. Makanlah dagingnya, jadikanlah hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua dan sedekahkanlah sebagian dari dagingnya untuk fakir miskin sebagai kurban." Demikian kata malaikat Jibril. Mendengar seruan malaikat Jibril, Nabi Ibrahim kaget dan rona wajahnya langsung berubah bahagia. Ia lalu menyimpan kembali pisaunya dan meminta Ismail bangun. Kejadian ini menjadi suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan itu hanya ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Perintah itu seperti ingin mengetahui sejauh mana cinta dan taat keduanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pergantian kurban Ismail tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102 hingga 107. Maka ketika anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi alasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 102 hingga 107. Setelah malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, tampak seekor kambing sehat dan besar berjalan dari atas bukit. Kambing itu ditangkap oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, kemudian disembelih dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim ini tertulis dalam Al-Quran dan berkaitan dengan perayaan Idul Adha. Di momentum yang tepat ini, kita bisa menceritakan tentang ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail untuk dijadikan suri toladan yang baik. Nabi Ibrahim menjadi sosok ayah dan yang taat, sementara Ismail adalah anak yang penurut yang sabar. Dari kisah keduanya ini, kita akan
mendapatkan informasi apa itu makna dari kurban di hari raya Idul Adha. Demikianlah video kali ini. Kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.